selamat siang. Siang, Silakan. Benar dengan Chandra Kirana? Iya benar Kak. Dipanggilnya Chandra atau Kirana? Kirana Kak. Usianya 21 tahun, benar? Iya benar. Oke. Terima kasih ya Kirana sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini hari ini. Jadi saya Rifka, saya ahli gizi yang akan membantu dan mendampingi Kirana dalam mengatasi masalah gizi yang sedang Kirana hadapi saat ini. Nah, tadi sebelumnya Kirana udah melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan ya? Iya betul. Untuk berat badannya 41 kg dan tingginya 155 cm. Nah, dari berat badan dan tinggi badan ini bisa diketahui status gizi Kirana ya. Nah, untuk status gizinya ini, Kirana punya status gizi kurang atau underweight, yang artinya berdasarkan tinggi badan Kirana, berat badan Kirana ini masih kurang atau kurang dari nilai normal yang dianjurkan gitu. Nah, Kirana sendiri, menurut Kirana apa yang dirasain Kirana dengan berat badan saat ini gitu? Kok menurut saya sih Kak, saya ngerasa biasa aja. Cuman ibu saya tuh selalu bilang kalau saya ini kelihatan kurusan. Oh gitu. Makanya saya disuruh datang ke sini. Sebenarnya awalnya tuh saya juga nggak mau ke sini karena mau ngapain, nggak ada yang perlu diperbaiki. Nah tapi setelah saya pikir-pikir, akhir-akhir ini tuh saya sering ngerasa kalau di kampus itu ngerasa gampang capek, gampang pusing. Atau itu mungkin ada hubungannya sama berat badan atau pola makan saya ya Kak? Oh iya benar, bisa jadi seperti itu. Jadi ini ya, awalnya Kirana emang gak ngerasa apa-apa ya saat ini, tapi akhir-akhir ini ternyata kondisi fisik Kirana ini sedikit mengganggu aktivitas sehari-hari, aktivitas kuliah, jadi gampang pusing, gampang capek gitu. Meskipun Kirana kesininya karena disuruh ibu gitu ya. Iya benar Kak. Oke. Nah, untuk ini Kak, untuk Kirana skala 1 sampai 10, di mana 1 itu sangat tidak penting dan 10 itu sangat penting. Menurut Kirana sendiri nih, seberapa penting sih Kirana saat ini untuk menaikkan berat badan gitu? Kalau menurut saya sih 6 ya Kak, karena saya pengennya lebih kelihatan seger, nggak gampang capek, nggak gampang pusing. Terus tapi saya itu sebenarnya takut Kak, karena saya takutnya itu kalau kesini malah disuruh makan banyak, nanti saya kelihatan jadi lebih gemuk kan, jadi nggak bagus dilihat ya. Oh iya benar-benar. Oh gitu ya. Jadi Kirana memilih angka 6 ya tadi. Nah, angka 6 itu sebenarnya udah bagus Kirana, karena di sini artinya Kirana tuh sebenarnya pengen punya tubuh yang lebih sehat gitu ya. Jadi seger, gak gampang capek, gak gampang pusing. Dan wajar banget sih kalau Kirana juga memperhatikan penampilan gitu ya. Jadi Kirana pengennya ini pengen lebih sehat, pengen lebih seger, nggak gampang pusing, nggak gampang capek, tapi juga tetap ngerasa nyaman dengan bentuk tubuh gitu ya. Iya betul Kak. Oke bagus, nggak apa-apa itu. Mungkin ini dulu deh, coba Kirana bayangin dulu kalau semisal Kirana punya tubuh yang lebih sehat, nggak gampang pusing, nggak gampang capek gitu, terus apa nih sekiranya yang bisa Kirana lakuin nih dengan tubuh yang seperti itu, yang mungkin sekarang ini nggak bisa dilakuin Kirana atau susah dilakuin sama Kirana gitu? Kalau saya sih sebenarnya pengen lebih aktif di organisasi kampus, karena akhir ini tuh saya tuh kalau lagi kegiatan di kampus itu sering izin untuk pulang cepat karena ngerasa capek. Apalagi kalau kegiatan organisasinya tuh sampai malam. Oh iya, begitu ya. Oke, jadi Kirana tadi juga sudah ini ya, sudah bilang kalau Kirana karena makannya dikit-dikit gitu kan. Di satu sisi emang karena dengan pola makan seperti itu, Kirana jadi ngerasa lebih pede nih dengan bentuk tubuh, gak ngerasa gemukan gitu kan. Tetapi juga di satu sisi Kirana juga jadi ngerasa ini tadi gampang pusing, gampang capek, yang bikin Kirana itu kurang bisa aktif di organisasi, nggak bisa ikut kegiatan di organisasi, padahal Kirana juga pengen banget ikut
itu kan, misalnya kayak kegiatan-kegiatan organisasi itu. Nah, menurut Kirana sendiri gimana nih dengan kondisi yang kayak gitu? Iya benar juga sih Kak. Jadi banyak yang harus dikorbankan kalau harus terus kayak gini terus. Makanya Pak ada solusi ya Kak untuk ini. Oh iya, mungkin solusinya untuk saat ini kita gini dulu deh. Em, Mungkin solusi yang apa itu simpel-simpel dulu ya, nggak usah yang eh, banyak-banyak yang terlalu gede gitu. Kayak perubahan kecil aja. Mungkin untuk seminggu ke depan dulu, perubahan apa yang mungkin bisa paling mungkin bisa Kirana coba gitu, tanpa Kirana ngerasa terbebani gitu. Mungkin sarapan pagi mungkin Kak. Sarapan pakai yang makanan ringan-ringan aja karena kalau makanan yang langsung berat di pagi hari itu saya jadi kayak terbebani ngerasa nggak nafsu makan malahan. Oh gitu, berarti eh sarapan bagus itu untuk biasanya Kirana sarapan juga atau gimana hari-hari biasanya? Kalau sarapan sebenarnya jarang. Oh jarang juga. Oh iya iya. Iya sih benar. Tapi sarapan bagus itu langkah yang bagus. Apalagi Kirana biasanya juga jarang sarapan ya. Em, nggak apa-apa itu karena jarang sarapan juga makanya sarapannya yang ringan-ringan aja biar nggak kaget juga kan tubuhnya gitu. Oke, mungkin saya izin kasih saran dikit ya terkait menu sarapan yang tetap pada gizi, tetap bergizi gitu, tapi nggak berat di perut gitu. Boleh Kak, apa contohnya? Nah untuk contohnya nih mungkin Kirana bisa makan buah yang Kirana suka, buah apapun yang Kirana suka gitu, yang gampang dicari, atau kacang-kacangan misal kayak kacang tanah, kacang hijau, atau dan yang lain juga, atau sambil minum susu juga gitu, biar ada energi untuk ngejalanin kuliah. Atau mungkin kalau mau opsi lain yang lebih simpel bisa kayak Kirana ini apa makan roti tawar lalu dikasih selainya selai kacang gitu buat roti tawarnya jadi karbohidratnya, selai kacangnya jadi sumber proteinnya gitu. Nah, dari pilihan tadi dari Kirana sendiri mungkin mana yang paling bisa Kirana coba buat dilakuin? Mungkin yang roti tawar pakai selai kacang ya Kak, karena itu kan simple, Oh iya. nggak usah perlu masak susah-susah. Terus kalau belum sempet dimakan di kos bisa dibawa buat bekal di kampus. Oh iya benar-benar. Oke bagus itu. Jadi buat seminggu ke depan ini ya kita coba Kirana pagi-pagi. Kirana paginya itu sarapan pakai tadi ya roti tawar pakai selai kacang gitu. Selama seminggu ke depan biar Kirana di kampus nanti nggak gampang jadi nggak gampang capek, nggak gampang pusing. Jadi kuatlah ngejalanin aktivitas sampai selesai kuliah gitu ya. Oke, saya sangat menghargai kejujuran dan keterbukaan Kirana hari ini ya. Nah, untuk sekarang gimana nih perasaan Kirana saat ini? Udah agak lega ya Kak, dan ternyata nggak semenakutkan yang saya pikirkan. Pikir saya harus disuruh makan banyak gitu. Oh, enggak lah. Kan keputusan akhirnya nanti tetap di Kirana sendiri. Kalau Kirana nggak mau ngelakuin ya nggak usah dilakuin dulu gitu. Oke bagus nih kalau Kirana ngerasa lega. Nah mungkin untuk sesi konseling saat ini udah cukup sampai di sini dulu ya. Mungkin minggu depan Kirana bisa kembali lagi ke sini buat kita obrolin lagi progres atau perkembangan selama seminggu ke depan nanti itu gimana dengan tadi apa itu Kirana sarapan pakai roti tawar itu gimana perkembangannya gitu. Sama mungkin juga kita bakal obrolin apa yang perlu kita lakukan selanjutnya gitu. Oke, terima kasih ya udah meluangkan waktunya hari ini. Selamat siang, hati-hati di jalan. Baik Kak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama.